My senior brother is too steady. Bab 1. Lonceng indah melayang bola-balik di antara awan, menjadi pusat dari 3000 dunia, termasuk benua Wubu zaman prasejarah yang menyambut pagi. Matahari terbit dari timur, sedangkan bintang-bintang menyusut di langit. Di barat laut Dongsheng Senzu, dekat sudut Senzu tengah yang tidak menonjol, terdapat formasi tipis dan halus yang terlihat seperti mangkuk kaca terbalik, menutupi puluhan puncak hijau zamrud. Di bawah sinar matahari, dinding formasi besar memantulkan cahaya warna-warni yang lembut, sementara untaian energi spiritual terlihat melayang bolak-balik di dalamnya. Di pegunungan, makhluk abadi, burung, roh, dan binatang bermain dengan riang, sementara di antara awan dan kabut, kadang-kadang beberapa sosok muncul dengan terkejut. Sedikit asap naik ke atas, sementara musik gesekan terdengar. Di ruang terbuka di samping beberapa hutan, banyak sosok duduk bersila, bernafas, terbang, dan menari, membentuk gambaran pemandangan Gunung Peri. Dalam sinar pagi, awan putih meluncur dari laut timur dan terbang langsung ke sekitar formasi besar ini. Di atas awan, terdapat dua sosok, satu tinggi dan satu pendek. Yang lebih tinggi adalah seorang lelaki tua berambut abu-abu, ditemani oleh seorang gadis kecil yang cantik berusia 8 atau 9 tahun. Awan putih santai dan hati tenang, mengapa harus khawatir dengan angin sepoi-sepoi? Kemudian dia mendengarkan suara pendeta Tao tua dan bernyanyi. Hong Meng membuka malapetaka naga dan phoenix, dan ribuan yuan akan berlalu. Saya tidak melihat negeri dongeng naik ke pavilion, tetapi saya hanya mendengar lagunya dari 9 bunga di langit. Menyeberangi orang, menyeberangi diri sendiri dan menyeberangi sungai Yuhe, menertawakan orang dan dewa untuk menangkal bencana. Tanyakan mengapa Anda tinggal di kampung halaman Anda, dan orang bijak telah mematahkan tulang mereka. Linge, dengarkan baik-baik, dikatakan bahwa sejak zaman perang Lik kuno, ras manusia telah berkembang pesat dan secara perlahan-lahan menyebar ke hampir seluruh penjuru dunia, kecuali Luzu di Beiju. Meski terdapat 3000 dunia besar dan ribuan dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya, namun Nanfang Buzu adalah tempat yang paling beruntung bagi manusia. Oleh karena itu, kita tidak diperkenankan memasuki atau meninggalkan tempat tersebut. Tempat itu adalah Dongsheng Senzu, tempat pelatihan kelas 1 di 3 alam. Linge, lihatlah pegunungan peri di depanmu. Bukankah itu Zhongxiu Huiling? Sungguh luar biasa, kata seorang gadis dengan patuh. Matanya yang bercahaya dipenuhi dengan keajaiban dan wajah gemuknya terhias dengan senyuman harapan. Suaranya lembut seperti suara burung kecil yang lucu, tetapi terdapat rasa takut yang terselip di dalamnya. Wah, ini sungguh mengesankan. Prestasi menghuni nadi spiritual di dekat Tiongkok Tengah, menunjukkan kekuatan sekte kami yang sangat kuat. Kata seorang pendeta Tao tua sambil membelai janggutnya dengan puas. Dia juga tidak lupa untuk mengibaskan debu yang menempel di pakaiannya. Gadis dengan rok teratai kecil tersebut bertanya dengan suara rendah, lalu, Guru, mengapa kita tidak pergi ke Zhongshenzu untuk menempati nadi spiritual? Pendeta Tao tua itu tertawa dan dihentikan oleh pertanyaan tersebut. Tiongkok penuh dengan orang-orang berkuasa, tidak nyaman untuk tinggal di sana setiap hari. Lebih baik hidup dalam kebersihan dan kenyamanan di sini, Linge. Gadis itu merapatkan kedua tangannya dan menundukkan kepalanya dengan sopan. Saya sebagai murid di sini, Guru. Hari ini, guruku akan membawamu ke gerbang peri ini. Mulai sekarang, kamu harus berlatih keras, jangan kendur, berusaha untuk mencapai kesuksesan dalam kultivasi secepat mungkin, melangkah di jalan peri, mencari umur panjang, dan dapatkan buah dari cara yang bebas dan mudah. Gadis itu memiringkan kepalanya dan bertanya dengan suara rendah, tapi Tuan, apakah kamu sudah menjadi peri? Batuk, pendeta Tao tua itu menutup mulutnya dan terbatuk. Saya membuat beberapa kesalahan dalam latihan saya sebagai guru di tahun-tahun awal, tetapi saya baru menjadi abadi dalam 20 tahun terakhir. Pergi, dan ikuti guru ke dalam pertempuran. Anda harus ingat bahwa warisan Dao kita disebut, Duxianmen, pendiri gunung adalah Dao Dao dari Kunlun Barat yang terkenal dalam daftar dewa abadi hari ini. Dan warisan Dao adalah, Wan Qi Zheng Tian Dao. Ini adalah metode ajaib umur panjang yang sangat mendalam. Dapatkah kau ingat, ini adalah pengikut masa depan Anda, jangan lupakan itu. Petik 2, iya. Murid ingat, petik 2, gadis itu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Lelaki tua itu mengguncang kebutannya, dan perlahan mendekati formasi depan dengan awan putih, dan mengeluarkan jimat batu giok seukuran telapak tangan di tangannya.
Melihat jimat batu giok berkedip dengan lampu hijau, celah perlahan terbuka dalam formasi perlindungan gunung, dan Tao Tua Rong membawa gadis itu ke awan. Segera setelah sepasang guru dan murid memasuki pertempuran, beberapa burung bangau putih turun dari awan, dan di sana berdiri beberapa pemuda dengan jubah Tao dan rok warna-warni, yang merupakan murid yang bertugas berpatroli di gunung saat ini. Mereka maju untuk memberi hormat kepada pendeta Tao tua itu dan memanggilnya, Paman Qiyuan. Setelah bertanya apakah gadis itu adalah murid baru pendeta Tao tua itu, mereka pergi dengan anggun di atas bangau putih. Mata besar gadis itu bersinar, memantulkan punggung kedua murid perempuan yang anggun itu. Tuan, kapan Linge bisa menginjak derek untuk mengendalikan langit? Setelah Anda mengolah 5 ki di dada Anda akan bisa mengendalikan banyak hal. Tao tua Qiyuan mengelus janggutnya dan tersenyum. Itu diubah oleh beberapa alat ajaib. Jangan khawatir, latihan harus dilakukan perlahan. Sebagai seorang guru, saya akan membawa Anda kembali ke puncak kami terlebih dahulu, dan kemudian menangani banyak hal untuk Anda mulai. Meskipun ada hanya kamu, aku, tuan dan murid dalam garis keturunan kita sekarang, tapi sungguh suatu kehormatan besar untuk memiliki gunung di dalam gerbang. Ketika Qiyuan mengatakan ini, wajahnya yang tua yang agak lapuk juga menunjukkan sedikit kesombongan. Fokus gadis itu sama sekali bukan pada gunung yang dimonopoli, dia menghitung dengan jarinya. 3 orang, Tuan, tapi kita hanya ada 2. Oh, bukankah aku sudah memberitahumu seluruh perjalanan sebagai guru? Lihatlah ingatan seorang guru ini. Petik 2, Qiyuan menatap beberapa awan putih yang melayang di langit, dan berkata dengan ringan, ada kakak senior lain di atasmu, yang merupakan magang yang diterima oleh tuannya 100 tahun yang lalu. Sekarang, dia bisa dianggap sebagai bakat bagus yang bisa berdiri sendiri. Itu benar, hehehe. Gadis itu berjingkat, Tuan. Kamu aneh sekali tertawa. Linge, kamu harus ingat, Qiyuan menatap murid berharga yang baru saja dia ambil dari dunia yang hebat. Wajahnya serius, matanya cerah, dan kerutan di wajahnya tampak pas, membuat 2 karakter besar. Serius. Gadis itu memiliki bakat yang luar biasa dan juga cukup pintar. Dia telah belajar etiket dan pengetahuan sejak dia masih kecil. Melihat tuannya begitu serius, dia langsung ceria dan berkonsentrasi mendengarkan pelatihan. Pendeta Tao tua itu tiba-tiba mendesah pelan lagi, seolah putus asa, dan berkata dengan suara rendah, kakak seniormu berlatih kungfu. Ada juga beberapa masalah, sering berbicara omong kosong, dan ada beberapa argumen bengkok. Kamu bisa temukan dia meminta saran tentang cara berlatih, tapi tolong jangan dengarkan dia berbicara tentang prinsip-prinsip menjadi manusia. Dalam hal bagaimana berperilaku di dunia, guru akan fokus mengajar Anda. Gadis itu berkedip, meskipun dia sedikit bingung, dia masih mengangguk dengan patuh dan menjawab. Murid mengerti. Petik 2, pendeta Tao tua itu akhirnya menghela nafas lega, dan dengan lembut menggoyangkan pengocok di tangannya ke depan. Lihat, ini Qiongfeng kecil kita. Melihat ke ujung ekor kocokan, orang bisa melihat gunung pendek yang agak kerdil di antara beberapa puncak tinggi dan lurus. Berbeda dengan pemandangan, balok berukir dan bangunan dicat yang tersembunyi di hutan, atap terbang dan pagoda dengan menara, di mana-mana di gerbang gunung. Gunung ini lebih sederhana dan sederhana, seperti tempat di mana beberapa orang menginjakkan kaki pada hari kerja. Banyak langka burung dan hewan dapat dilihat di hutan lebat. Hanya beberapa bangunan adalah 2 gubuk jerami di samping danau kecil di lereng gunung, dan beberapa kebun obat di samping gubuk jerami. Si pria tua itu merasa senang, karena dia dapat mengendarai awan putih dan membawa seorang gadis ke puncak gunung, melewati berbagai formasi sederhana yang ada di sepanjang jalan. Formasi-formasi tersebut hanya dapat mencegah pengaruh dari luar. Karena batasan yang diterapkan oleh Sekte Duxianmen, hanya ada satu wilayah terlarang di bagian belakang gunung yang dilindungi oleh formasi perlindungan. Ketika sampai di pondok jerami, awan putih pun menghilang dengan sendirinya. Sang gadis, yang mengenakan sepatu bot kain, melangkah di atas rerumputan pendek yang masih basah oleh embun. Suasana sekitar terasa lembut dan harum karena bau rumput dan pepohonan yang disertai oleh angin sepoi-sepoi. Dia tanpa sadar terpesona oleh keindahan danau, dan bibirnya yang merah jambu dan lembut tidak dapat menahan untuk tidak memuji keindahannya. Matahari baru saja terbenam di pegunungan, dan danau kecil itu berkilau. Beberapa ikan roh terlihat melompat keluar dari air dengan tetesan air yang jernih, seolah-olah mereka sedang menyapa praktisi ki kecil yang baru.
Sang pendeta Tao Tua memperhatikan reaksi dari murid kecilnya dengan senyum di wajahnya, lalu dengan lantang dia berkata, "Umur panjang, mengapa kamu tidak keluar untuk menemui adik perempuanmu?" Sang gadis tanpa sadar menoleh ke arah pondok jerami, di mana pintunya tertutup rapat. Dia merasa sedikit harap-harap cemas dalam hatinya. Saudara laki-laki saya yang berlatih di gerbang peri pasti adalah sosok peri yang bijak dan tampan, pikirnya. Dia pasti seperti pahlawan dalam legenda dan cerita yang saya dengar sejak kecil, yang bisa membunuh setan dan iblis. Namun, gubuk jerami ini terasa sangat sepi dan sunyi. Bahkan bagian dalamnya pun kosong. Tidak ada yang terjadi di sini. Pendeta Tao Tua itu berteriak lagi, "Umur panjang. Mengapa kamu bersembunyi di rumah? Mengapa kamu malu? Aneh." Nafasnya jelas di dalam. Petik 2. Dengan suara rendah, pendeta Tao Tua itu membawa gadis itu ke gubuk, mengangkat tangannya dan mendorongnya pergi. Ada 2 pintu kayu, dan aroma obat aneh mengalir ke wajahnya. Orang tua itu menatap, dan melihat sumber nafas yang dia rasakan, itu adalah pria kertas kecil yang diletakkan di tempat tidur kayu. Tanda seru, "Oh." Yang tua dan yang muda tiba-tiba mulai bergoyang-goyang. Kulit lelaki tua itu berubah, dia menyeret gadis itu dan mundur dengan cepat, dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak, "Oh tidak, ini adalah wewangian peri yang lembut untuk umur panjang." Petik 2. Gadis itu tiba-tiba merasa Tianxuan berbalik. Meski ditarik oleh tuannya, dia langsung jatuh ke samping. Wow, suara air. Saat hampir jatuh ke tanah, sang gadis tak bisa menahan diri untuk mengikuti suara air yang terdengar jelas. Di danau, muncul sosok ramping yang terangkat ke langit. Ia hanya mengenakan celana panjang hitam, dan otot-ototnya yang kuat dan seimbang bersinar samar-samar di bawah cahaya matahari. Rambut basah panjangnya terlempar ke dua sisi air yang berkilauan. Matahari tepat di atas kepala, dan wajah tampan sang pemuda tercermin di mata sang gadis, membuat pipinya memerah seketika. Tapi sang gadis belum terlatih, bagaimana mungkin ia bisa menahan kekuatan obat-obatan tersebut? Ia pingsan sebelum benar-benar jatuh ke tanah, dengan wajah mungilnya masih memerah. Ternyata, itulah kakak laki-laki yang heroik dalam imajinasinya. My senior brother is too steady. Bab 2, Lan Linge bermimpi. Dalam mimpi itu, dia diterima sebagai magang oleh peri tua, dan dia dibawa kembali ke kediaman peri, di mana dia melihat seorang kakak laki-laki tampan yang melompat keluar dari air. Sepertinya ini bukan mimpi, tapi sesuatu yang baru saja terjadi. Dalam keadaan linglung, Lan Linge mendengar suara tuannya lagi, tapi kali ini tuannya agak galak, jauh dari kesan peri tua yang baik hati. "Kamu bajingan, sayapnya kaku, bukan?" Sekarang bahkan tuannya berani membuat rencana. Kemudian, Lan Linge mendengar suara lembut dan lembut itu. "Tuan, harap tenang, murid ini hanya berhati-hati sebelum itu terjadi, dan kebetulan saya ingin mengolah air. Metode pelarian, saya membuat pengaturan ini untuk mencegah pencuri dan pergi berlatih di danau. Saya tidak tahu bahwa guru tiba-tiba kembali hari ini, dan saya tidak membuangnya tepat waktu, jadi saya meminta guru untuk memaafkan Anda." Saya secara sadar ingin mendengar beberapa kata lagi. Segera setelah itu, Lan Linge mendengar tuannya mendesah lagi. Di samping tempat tidur bambu, pendeta Tao Tua itu bertepuk tangan, mengeluh tanpa daya. "Saya berkata umur panjang, ini ada di dalam gerbang gunung, apa gunanya Anda membuat pengaturan seperti itu? Ini juga untuk menjaga dari pencuri, Kiong Feng kecil kita hanya tentang untuk mengambil." Kiong ini kata-katanya ditulis dengan karakter yang buruk. Bagaimana mungkin ada pencuri yang menggurui kita? Umur panjang. Saudara disebut umur panjang, sungguh nama dao yang sederhana, dan itu mengungkapkan harapan baik yang sederhana dan sederhana dari kakak senior. Lan Linge tiba-tiba menyadari bahwa meskipun dia bisa mendengar gerakan di luar, dia tidak bisa membuka matanya sama sekali. Kelopak matanya sangat berat, dan tubuhnya tidak memiliki kekuatan. Kakak laki-laki itu berbicara lagi, suaranya begitu hangat, membuatku merasa seperti ibuku. Kata-kata guru bias, bukannya tidak ada bahaya di gerbang gunung. Persaingan antar puncak sangat sengit dalam beberapa tahun terakhir, dan para tetua gerbang gunung tidak terlalu peduli dengan hal-hal seperti itu, dan murid itu adalah satu-satunya murid dalam garis keturunan kita, jadi kita masih perlu menjadi waspada. Awalnya, Kiong Feng kecil kami memiliki rasa kehadiran yang rendah di pintu, dan kami tidak memiliki dukungan apapun. Mungkin seseorang ingin mengambil tanah seluas 3 hektar kami dan plot secara diam-diam.
Petik 2. Segera setelah saudara laki-laki itu selesai berbicara, dia mendengar ayah gurunya mengeluh. Sekte Duxian kita memiliki peraturan yang ketat, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Itu saja, saya tidak bisa mengatakan cukup tentang Anda sebagai seorang guru. Ada begitu banyak kebenaran yang bengkok sepanjang hari. Saya juga tidak melihat bagaimana basis kultivasi Anda dapat ditingkatkan. Anda menunggu di sini sampai Linge bangun, ambil token menjadi guru, bawa dia ke puncak utama untuk mendaftar di register, dan terima kartu identitas dan pembayaran bulanan dari murid resmi. Sungguh, aku juga marah. Petik 2. Orang tua itu menyapu lengan bajunya dan bangkit dari kursi bambu. Dia mungkin terhuyung-huyung lagi sebelum obat habis, yang membuat orang tua itu tersipu. Petik 2. Aku sangat marah. Tuan, tolong pelan-pelan. Petik 2. Hah? Saya pergi ke retret agar guru saya memahami jalan tertinggi. Taoiski. Yuan menghentakkan kakinya dengan keras, dan sosoknya berubah menjadi gumpalan asap dan menghilang di pondok jerami dalam sekejap. Mata, terdengar suara gemerincing lonceng dan dentang dari pondok sebelah, yang jelas-jelas hasil dari metode pendeta. Tahu untuk membebaskannya. Setelah operasi, ada ketidakstabilan lain dari pusat gravitasi. Aduh, pemuda yang berdiri di depan pintu menghela nafas pelan. Dengan desahan ini, gadis yang berbaring di ranjang bambu membuka celah di matanya, dan melihat gadis yang menundukkan kepalanya saat ini sosok yang berpikir. Kakak laki-laki itu sangat tinggi. Fondasi guru masih terlalu lemah, dan kekuatan jiwa tidak cukup. Saya khawatir akan sulit untuk selamat dari malapetaka menjadi abadi. Petik 2. Apa arti kata-kata ini? Kelelahan melanda lagi, Lan Linge tanpa sadar menutup matanya lagi, dan segera mendengar langkah kaki lebih jelas. Jangan lihat dia yang baru berusia 9 tahun saat ini, karena kecerdasan spiritualnya masih dini, dan dia lahir di keluarga kaya dan berkuasa di dunia sekuler umat manusia. Dia telah belajar etiket sejak dia masih kecil, anak, dan dia sudah bodoh dan setengah tahu tentang berbagai hal. Pria yang kesepian dan situasi janda, dan pria aneh terus mendekatinya, yang menurut Lan Linge tidak menghormati etiket. Tetapi jika itu adalah kakak laki-laki saya akan menjadi seperti kakak laki-laki saya sendiri di masa depan. Sepertinya tidak apa-apa, saudari muda Lan, saya adalah kakak laki-laki Anda Li Changshu. Sekarang saya akan meringankan efek obat dari Ruan Siang untuk Anda. Jika Anda dapat mendengar saya, tolong jangan perlakukan saya sebagai orang cabul, saya adalah pria dengan nilai yang sangat positif. Apa yang Anda bicarakan? Dia baru saja mulai berlatih, bagaimana dia bisa menahan kekuatan obat ini? Mesum, nilai-nilai, kata-kata khusus tentang mengolah keabadian ini sangat sulit untuk dipahami. Kakak memang seorang penyuling Qi. Lan Linge ingin menanggapi dengan keras untuk menghindari bersikap terlalu kasar di depan kakak laki-lakinya, tetapi dia tidak memiliki kekuatan sama sekali, hanya pikirannya yang bergerak. Tiba-tiba, dia merasakan tangan besar dengan lembut diletakkan di dahinya, dan helaian napas sejuk dan menyegarkan mengalir dari dahinya, langsung mengalir ke seluruh tubuhnya, membuatnya merasa sangat nyaman. Kakak laki-laki sedang menyembuhkan dirinya sendiri. Pikiran Lan Linge agak berantakan karena suatu alasan, dan pikirannya melayang ke awan, berkabut dan nyata. Li Changshu memandangi gadis kecil yang berbaring di tempat tidur, mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Meskipun master sudah lama mengatakan ingin menerima magang lagi, dan dia telah melakukan persiapan psikologis yang cukup untuk menyambut kedatangan adik junior atau junior-junior, tetapi masih ada beberapa hal yang masih dia pedulikan tentang. Ambil kesempatan untuk memeriksa jiwanya. Li Changshu menghela nafas dingin, dengan lembut menyentuh sumber kehidupan Lan Linge. Nah, jiwa dan raga berada dalam harmoni yang sempurna, tanpa rasa ketidaktaatan sedikit pun, sehingga tidak boleh diambil. Bakatnya sepertinya bagus, kecocokan air dan kayu, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Di usia adik perempuan junior ini, kepribadiannya seharusnya sudah terbentuk. Saya harap dia bukan tipe orang yang menimbulkan masalah di mana-mana. Namun, dia mungkin cantik setelah melihat penampilannya. Sejak zaman kuno, sudah ada banyak masalah dengan wanita cantik. Ini mungkin menjadi titik awal konflik, dan Anda harus berusaha sebaik mungkin untuk menghindarinya. Periksa lagi untuk melihat apakah ada sesuatu seperti monster yang tersembunyi. Petik 1. Nah, ini juga pemeriksaan yang sangat diperlukan. Meski kemungkinan terjadinya sangat rendah, kemungkinan kecil ini tidak bisa dikesampingkan. Tidak ada salahnya mencegah masalah sebelum terjadi.
Pada saat yang sama, merasakan tangan besar itu meninggalkan dahinya dan mulai meluncur perlahan kemana-mana. Wajah Lan Linge yang tertidur juga sedikit memerah. "Tuan, kakak senior, bukankah ini juga, ini agak kasar." Segera, Li Changshu mengangguk. Setelah pemeriksaannya yang cermat, seharusnya tidak ada masalah dengan adik perempuan junior. Menjadi gudan di kutub adalah memang bibit yang bagus untuk membudidayakan keabadian. Cek masuk, resmi lulus. Selanjutnya, tentang melaksanakan kursus pelatihan untuk suster junior, dan ini harus dipersiapkan dengan baik. Akan lebih baik jika saudari muda bukan tipe orang yang suka menimbulkan masalah, sehingga kemungkinan terlibat dalam karma kira-kira sama dengan saat ini. Li Changshu duduk di samping tempat tidur dan sedikit melamun, lalu dia tertawa tercengang, dan bergumam. Meskipun Lan Linge tidak sepenuhnya mengerti, dia merasa bahwa tuannya benar dan kakak laki-laki itu agak aneh. Mungkin napas dingin memainkan peran penting, karena Lan Linge mulai merasakan sedikit kekuatan di seluruh tubuhnya. Dia tidak bisa menahan keinginan untuk membuka matanya, mulut kecilnya terbuka sedikit, dan mengeluarkan dengungan lembut. Pandangannya perlahan-lahan menjadi jelas dan akhirnya Lan Linge bisa melihat kakak laki-lakinya dari jarak dekat. Wajahnya memiliki ujung dan sudut yang tajam, yang semakin menarik dan bahkan lebih cantik daripada para penjaga di samping ibunya. Namun, ekspresi kakak senior saat ini agak menakutkan. Matanya terlihat sangat menyeramkan, dan ada zat yang lengket dan kental. Lan Linge menelan ludahnya, merasa lemah, tak berdaya, dan sedih. "Saya mendengar biksu muda yang duduk di samping tempat tidur dengan tenang bertanya, apakah Anda baru saja mendengarnya?" Lan Linge sedikit panik, dan menjawab dengan suara gemetar, tidak, Saudaraku, apa yang kamu katakan? Apakah saya membuat kakak senior saya marah?" Dengan ekspresi kakak senior ini, apakah ada yang tidak puas dengannya? Kakak senior, pria muda di samping tempat tidur berdiri perlahan, menatap gadis kecil yang diukir dengan warna pink dan batu giok. Matanya sedikit ragu, tetapi dia dengan cepat berkata dengan suara rendah, "Lihat aku. Apa saya, baru saja, mengatakan jangan sebutkan ini kepada siapapun." "Oh, bagus," jawab Lan Linge dengan suara rendah. Wajahnya memerah, dan dia sedikit bingung. Setelah itu, dia melihat kakak laki-lakinya menggelengkan kepalanya, perlahan berdiri dan berjalan ke jendela, menatap keluar jendela sebentar. Namanya Li Changshu. Ketika dia magang ke gurunya saat itu, atas desakannya sendiri, nama tahu mempertahankan kata umur panjang, itu tidak terlalu. Berbeda dari dugaan Lan Linge, Li Changshu hanya berpikir bahwa dia bisa hidup lebih lama, dan akhirnya jenis yang bisa menjalani kehidupan yang sama dengan langit dan bumi. Pada saat ini, Li Changshu sedang mengingat kembali informasi yang dia ungkapkan ketika dia baru saja berbicara dengan dirinya sendiri. Cacat terbesar seharusnya adalah kata, kehidupan sebelumnya. "Aku pergi." Selama lebih dari 100 tahun, dia telah mengambil tindakan pencegahan terhadap segalanya, tetapi dia tidak pernah berharap untuk mengungkapkan rahasianya di depan saudari junior yang baru. "Saya juga menyimpan rahasia di hati saya terlalu lama, dan saya tidak bisa menahan diri untuk mulai berbicara sendiri." Memutar kepalanya dan melirik gadis kecil yang sedang mencoba duduk di tempat tidur, Li Changshu menyentuh dagunya. "Benar saja, saya masih ingin membunuh dan membungkam, membunuh dan membungkam." Di ranjang bambu, Lan Linge, yang sudah duduk dengan susah payah, kebetulan menangkap tatapan dingin kakak laki-lakinya, dan tidak bisa menahan diri untuk menggigil. "Kakak laki-laki, jangan beritahu siapapun apa yang saya katakan barusan." Linge mengingatnya, "Jangan menyebutkannya kepada siapapun, termasuk guru." "Oke saudara, oke, mari kita bersumpah dulu, atas nama Supreme Dao." Petik 2. Di bawah sinar matahari yang menyilaukan, dahi gadis yang duduk di tempat tidur perlahan-lahan ditutupi garis-garis hitam. Di bawah pengawasan direktur teknis di sebelahnya, dia mengangkat tangan kecilnya dan mulai menceritakan cerita panjang 1000 kata, dengan mempertimbangkan berbagai situasi dan prasyarat. Sumpah Agung. My senior brother is to steady. Bab 3. Baru saja, apakah itu benar-benar sumpah jalan tentang kerahasiaan? Saat dia meninggalkan gubuk jerami, mata hitamnya yang seperti mutiara milik Lan Linge agak kehilangan kecerahannya, tubuhnya bergoyang-goyang, dan langkahnya terasa tidak mantap. "Tunggu," tangan yang ada di sisinya meraihnya dan memperlihatkan sebuah pil berwarna hijau muda di telapak tangannya. Li Changshu berbicara dengan lembut,
pil kondensasi Peiyuan tidak beracun dan sangat bermanfaat untuk memulihkan vitalitas. Bahkan orang biasa yang belum terlatih dapat menggunakannya. Kakak Xie, jawab Lan Linge dengan malu-malu, mengambil pil itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya yang kecil. Pil tersebut langsung mencair saat menyentuh cairan di mulutnya, seperti menenggak air bening yang manis, membuatnya tidak bisa menahan erangan kecil dan langsung merasa lebih segar. Adik perempuan junior ini sangat imut, pikir Li Changshu. Tangan besar Li Changshu kemudian mengelus kepala Lan Linge dengan lembut dan berkata, mulai sekarang, kamu juga akan menjadi bagian dari Little Qiongfeng. Aku akan membawamu mengelilingi tempat ini untuk membiasakan diri dengan lingkungan. Nanti, guru akan datang ke tempatmu untuk memberimu pelajaran. Jika kamu ada yang tidak mengerti tentang kultivasi, jangan ragu untuk bertanya padaku. Terima kasih, kakak, ucap Lan Linge dengan suara halus seperti bisikan. Li Changshu berjalan menuju danau dengan tangan di belakang punggungnya. Mari kita lihat dulu ikan roh yang dibesarkan di danau. Ini semua adalah hal yang baik, dan mereka juga merupakan bagian penting dari aset Qiongfeng kecil kita. Dia buru-buru mengikuti, menginjak rerumputan lembut, berjingkat menuju danau. Air di danau ini sangat jernih, dan ikan-ikan yang berenang di dalamnya bermain dengan riang dan riang. Lihat, Li Changshu menunjuk ke beberapa ikan roh dengan sisik warna-warni. Indahkah? Petik 2. Ya, Lan Linge mengangguk berat, dan juga tertarik dengan ikan roh ini, dan terus mengeluarkan suara kekaguman. Dengarkan saja suara lembut kakak laki-laki saya dari samping. Ketika Anda menarik napas pertama, mari kita berpesta ikan roh. Jenis ikan roh dengan sisik warna-warni ini disebut tuna gabus. Tidak hanya enak, apakah itu digoreng atau dikukus. Memanggang, dan menggoreng semuanya adalah makanan kelas 1, dan bahkan lebih jarang mereka dapat meningkatkan kualitas nafas pertama energi spiritual untuk pemurnian Qi. Dahi Lan Linge segera menggantung 2 garis hitam, mau makan. Jika tidak, mengapa mengangkatnya? Li Changshu mengangkat tangan kirinya, melambaikan lengan jubahnya, dan membuang segenggam beras, berteriak, saatnya makan. Semangat ikan berenang dari segala arah, dan tepi danau segera menjadi hidup, dan mata Lan Linge berbinar. Ini, tangan besar itu menyerahkannya lagi, tetapi di dalamnya ada tas kain kecil. Ini makanan ikan, jika kamu suka, tugas memberi makan ikan setiap hari akan dipercayakan kepadamu. Ya, terima kasih, kamu saudara. Lan Linge dengan senang hati menjawab, mengambil tas kain, menuangkan nasi pecah ke dalamnya, dan menaburkannya ke arah danau, melihat penampilannya yang berhati-hati. Sepertinya makanan ikan ini akan membuat ikan roh menjadi cantik, seperti timbangan yang hancur. Li Changshu tersenyum dengan tenang. Saya memiliki lebih sedikit pekerjaan setiap hari, jadi saya dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Dari sudut pandang ini, memiliki adik perempuan junior tidaklah buruk. Lan Linge mengangkat tangan kecilnya dan memercikkan makanan ikan, dan ikan roh di air bergelantungan berkelompok, bersenang-senang. Li Changshu menunggu sebentar, dan dengan sedikit jentikan jarinya, 2 semburan air kecil meledak di permukaan danau, 2 tuna didorong keluar dari air, dan dia menangkapnya lagi dari udara tipis, membungkusnya menjadi bola air dengan air danau, dan mengirimkannya ke lengan bajunya. Lan Linge di sebelah saya tercengang, dan bertanya dengan suara rendah, mengapa kamu menaruh ikan di lengan bajumu, saudara? Hadiah? Kata Li Changshu acuh tak acuh. Jangan lihat sekte Duxian kami adalah sekte budidaya abadi, dan pengalaman duniawi kami mirip dengan dunia sekuler. Aku akan mengajakmu mendaftar nanti, jadi kamu bisa, aku tidak pergi ke sana dengan tangan kosong. Lan Linge berkedip, meskipun aku tidak begitu mengerti, tapi aku tetap berkata dengan patuh, biarkan kakak senior mengkhawatirkannya. Petik 2. Melihat sekelompok ikan yang berkumpul di tepi danau, dia melambaikan tangannya ke mereka dan dengan cepat mengikuti. Di sebelah kebun obat, Li Changshu secara singkat memperkenalkan ratusan tumbuhan spiritual di dalamnya. Nis dan efek dari ratusan ramuan. Lan Linge mencoba mengingat, tidak tahu bahwa dia telah diklasifikasikan sebagai tukang kebun baru oleh kakak laki-lakinya. Seorang ibu yang bersuara lembut. Pemandangan di puncak Little Qiong bagus, tapi tidak banyak yang bisa diperkenalkan. Li Changshu membawa saudari junior yang baru berkeliling 2 kali di sekitar pondok jerami, dan merencanakan area untuk saudari junior untuk membangun pondok jerami yang baru. Kemudian dia merapal mantra untuk menarik awan putih, dan terbang ke pegunungan bersama Lan Ling, di awan antara.
Lan Linge tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, "Saudaraku, apakah kamu juga bisa terbang di langit?" Dengan menggunakan bangau, mata besar Lan Linge tiba-tiba berbinar, dan dia memegang jubah Tao kakaknya dengan tangan kecilnya, menundukkan kepalanya dengan kagum. Ini hanya beberapa penutup mata sederhana. Dibandingkan dengan ini, kamu harus mengingat beberapa hal untuk menjaga langit di dalam pintu di masa depan. Ada apa, saudara? Li Changshu berdeham, dan memilah mengajarkan ide-ide yang telah dia persiapkan sebelumnya. Saya tetap memutuskan untuk memulai dari tempat yang kecil dan mulai membimbing adik-adik junior dari hal-hal kecil. Jadi, dia berkata dengan sungguh-sungguh, pertama-tama, ketinggian Yukong di dalam gerbang, tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Sering ada beberapa orang senior yang lewat di tempat yang tinggi, dan mudah tersinggung jika bertemu kepala mereka. Ingat, diperhatikan oleh para ahli senior ini, ada kemungkinan 50% Anda akan meninggalkan kesan yang baik, dan kemungkinan 50% Anda akan meninggalkan kesan buruk. Meninggalkan kesan yang baik belum tentu memberi Anda manfaat apa pun, dan meninggalkan kesan buruk pasti akan meninggalkan beberapa bahaya tersembunyi. Jadi, sebaiknya jangan diperhatikan oleh mereka, bersikap sopan saja saat bertemu mereka, dan lakukan hal Anda sendiri. Petik 2. Oh, Linge mengingatnya. Selain itu, jangan terbang terlalu rendah, karena terlalu rendah, mudah untuk terbang di atas beberapa puncak gunung dan area dengan bangunan. Meski pintunya damai di permukaan, ada juga persaingan di kegelapan, dan banyak orang yang peduli dengan beberapa peringkat yang membosankan. Jika mereka terbang terlalu rendah, mereka mudah diincar oleh mereka. Oleh karena itu, setelah penjelajahan selama 100 tahun, saudara senior ini menyimpulkan ketinggian yang cocok untuk ruang kekaisaran di dalam gerbang gunung, yaitu mulai dari tempat tinggal kita dan naik ke ketinggian 30 hingga 50 kaki di udara. Ketinggian ini jarang terpenuhi oleh sesama sekte, apalagi senior. Seorang ahli. Petik 2. Lan Linge mendengarkan pidato panjang kakak laki-lakinya, mencoba mengingat semua ini di dalam hatinya, tetapi tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah kakak laki-lakinya yang bermata tajam. Wajah kakak senior memang sangat tampan, dan dia juga sangat bijaksana dalam memikirkan berbagai hal. Diiringi dengan nasihat terus-menerus dari kakak seniornya, Lan Linge dibawa ke puncak utama Duxianmen. Ini gunung terletak di tengah Duxianmen, dan juga yang paling tinggi dan lurus, pedang menembus ke langit. Oleh karena itu, tempat ini juga disebut Puncak Potian. Ada istana abadi di puncak-puncak Potian. Itu adalah tempat di mana Master Sekte mendiskusikan masalah dengan para tetua dan Master Puncak. Itu juga merupakan zona larangan terbang pada hari kerja. Para murid tidak diizinkan untuk mendekat tanpa izin. Di tengah jalan mendaki gunung Puncak Potian, ada pavilion dan istana yang dibangun di atas gunung, dan banyak orang berjalan-jalan di sini setiap hari setelah perkenalan kakak senior. Linge juga mengetahui bahwa tempat ini adalah kantor. Duxianmen menangani urusan sekte murid dari semua puncak datang ke sini untuk menerima persembahan bulanan dan secara teratur melaporkan kemajuan mereka dalam kultivasi berjalan di Jalan Qingxi di sini. Lan Linge terkejut menemukan bahwa kakak laki-laki saya dan saya tampaknya tidak terlihat. Semua jenis kolega di sini, tetapi tidak ada yang akan memandang mereka. Bahkan jika seseorang sesekali melihat ke sisi ini, mereka akan lewat dengan lancar. Suara Li Changshu ada di Linge terdengar di telingaku. Masih tanpa lelah mengajar, Linge, Anda harus ingat bahwa tidak diperhatikan oleh orang lain dan mengurangi keberadaan Anda sendiri adalah cara terbaik untuk menghindari pencemaran karma. Saya telah meningkatkan teknik Tao untuk menyembunyikan aura saya sendiri, dan saya akan menyebarkannya kepada Anda saat Anda memulai. Petik 2. Yah, terima kasih, saudara. Tidak, ini yang harus dilakukan seorang saudara, jawab Li Changshu sambil tersenyum, dan memimpin Lan Linge menyeberang jalan menuju aula dengan plakat Bai Fan Hall. Di aula, Lan Linge menyaksikan kakak laki-lakinya mengeluarkan 2 ikan roh, mengobrol hangat dengan seorang pendeta Tao Parubaya yang bertanggung jawab atas pendaftaran, dan mau tidak mau berkedip. Saudaraku, dia berkata begitu dewasa. My senior brother is too steady. Bab 4. Linge, apakah kamu tahu apa itu Qi? Qi adalah urat nadi langit dan bumi, nafas makhluk hidup. Semua jenis latihan dimulai dengan Qi, dan semua jenis kekuatan supernatural diubah menjadi Qi, dan pernafasan dan reinkarnasi dimulai dengan siklus surga. Ini diajarkan oleh guru hari ini. Yang diwariskan kepada Anda adalah bab dasar, Wan Qi Zheng Tian Jue, yang merupakan cara kami menyelamatkan makhluk abadi.
Bab ini adalah metode membangun dasar Dao. Bahkan jika Anda ingin berlatih latihan lain di masa depan, Anda juga dapat menggunakan metode ini untuk membangun fondasi. Linge, Linge, petik 2, pohon willow di tepi danau. Lan Linge menarik kembali isyarat bahwa dia tanpa sadar melirik mata danau, dan menjulurkan ujung lidahnya dengan sedikit gelisah. Taoiski Yuan menoleh untuk melihat ke tengah danau, dan berkata sambil tersenyum, kakak laki-laki Anda sedang mempelajari teknik melarikan diri dari air. Jangan terganggu olehnya, dan dengarkan baik-baik, saya akan menjelaskan latihan ini untukmu. Ya, namun, setelah beberapa saat, Tuan, kakak laki-laki telah menghilang. Lan Linge menatap danau, menunjuk ke danau. Orang tua Qi Yuan menoleh untuk melihat, tersenyum tak berdaya, dan menghela nafas. Itu metode melarikan diri. Ayo pergi ke rumah untuk berlatih. Kakak laki-laki Anda memiliki minat yang kuat dalam berbagai metode melarikan diri. Ini harus menjadi yang pertama dia telah dikuasai. Ada 6 teknik melarikan diri. Tuan, apakah teknik melarikan diri itu? Qi Yuan membelai janggutnya dan tersenyum. Teknik melarikan diri adalah jenis sihir yang memungkinkan Castor untuk dengan cepat melakukan perjalanan melalui lingkungan yang berbeda. Kecepatan di dalam air lebih cepat daripada ikan yang berenang. Lihat, bukankah kakakmu muncul di tepi danau? Kecepatan metode melarikan diri ini sangat luar biasa. Lan Linge berjingkat untuk melihat, tepat pada waktunya untuk melihat sosok ramping kakak laki-lakinya muncul dari danau di kejauhan, berdiri diam di atas air. Dia berseru dengan suara rendah, kakak senior sangat kuat. Petik 2, jika Anda berbicara tentang pelarian, di Duxianmen kami, kakak laki-laki Anda memang disebut kata yang tangguh, kata Qi Yuan tanpa daya. Jika dia bisa menggunakan teknik lain dengan baik, jika kamu setengah fokus pada metode melarikan diri, kamu bisa merasa nyaman sebagai seorang guru. Lan Linge berkedip ringan, dan mengikuti tuannya ke gubuk jerami. Pendeta Tao tua Qi Yuan dengan santai merekrut 2 futon, menutup pintu kayu pondok, dan dengan ringan mengetuk kepala murid kecil itu dengan pengocok di tangannya. Berkonsentrasilah untuk mendengarkan. Oh, Lan Linge dengan cepat duduk bersila, saya bisa tenang. Di permukaan danau, Li Changshu berjalan di atas ombak. Setelah berjalan 2 langkah, sosoknya berubah menjadi aliran air dan menghilang. Setelah beberapa tarikan napas, dia muncul di tengah danau. Pelarian air dilakukan, tetapi kecepatannya sangat lambat. Namun, saat menggunakan pelarian air, Anda dapat melelehkan diri Anda ke dalam air, yang dapat menahan pemboman beberapa senjata ajaib. Air menguntungkan semua hal tanpa pertempuran, dan air dapat membawa ribuan perahu tanpa runtuh. Sangat layak untuk terus dijelajahi. Petik 2, Li Changshu berdiri dengan tangan di belakang, berpikir sejenak, dan kemudian terus berjalan di atas air, menghilang langsung di atas air setiap beberapa langkah. Setelah penjelajahannya yang terus-menerus, dia segera tidak perlu lagi berjalan di atas air. Selama dia bersentuhan dengan air danau, dia dapat langsung melepaskan air. Li Changshu masih belum puas, dan terus merenung dengan penuh konsentrasi, tampaknya sama sekali tidak menyadari berlalunya waktu. Hingga tengah hari, Qi Yuan memanggilnya kembali dengan suara. Linge belum bigu, dan tidak cukup makan pil perut kenyang sepanjang waktu. Nanti, ketika kamu membangun gubuk, kamu juga akan menyiapkan kompor. Dari waktu sebelum Linge bigu, masak makanan untuknya setiap hari. Li Changshu dia menggenggam tangannya dan berkata, murid itu patuh. Aku akan berlatih sebagai guru. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, Linge, kamu dapat berbicara dengan kakak laki-lakimu. Petik 2, ya, Tuan. Lan Linge menirukan gerakan kakak laki-lakinya, dan menanggapi tuannya dengan sopan, tetapi perut kecilnya kebetulan benar. Ada suara gemericik, yang membuat wajahnya yang cantik memerah seketika. Taoiski Yuan tertawa, dan menghilang menjadi kepulan asap. Li Changshu juga tersenyum, tetapi mengalihkan pandangannya ke danau untuk menghindari mempermalukan adik perempuan juniorku. Saudaraku, apakah Tuan baru saja menggunakan Yandun? Hah, Yandun? Li Changshu tidak bereaksi untuk beberapa saat, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Ingin mempelajarinya, Anda harus menunggu tingkat kultivasi Anda mencapai tingkat tertentu, dan biarkan master meneruskannya kepada Anda. Petik 2, Water Dungeon nanti, kamu harus menunggu kamu untuk melangkah ke ranah pemurnian Qi dan berubah menjadi dewa sebelum kamu bisa berlatih. Metode melarikan diri 5 elemen seperti ini, jangan terlalu banyak berpikir sekarang, pemula Qi Refiner yang baru saja menyelesaikan meditasi pertamanya. Lan Linge berkedip,
saudaraku, apa maksudmu dengan pemula? Permainan, saudaraku, akankah kita makan ramuan ini untuk makan siang? Tentu saja tidak. Li Changshu mengulurkan telapak tangan kanannya ke depan, dan sebuah batu terbang dari samping, berputar di telapak tangannya, diikuti dengan semburan tajam, suara siulan, itu terbang langsung ke hutan. Lan Linge tidak bisa menahan rasa kagum, dan tiba-tiba ada lompatan di hutan pegunungan, kawanan burung terkejut. Segera, seekor burung pegar emas dengan bulu 3 warna melayang di udara, dan batu itu tertanam di dada burung pegar emas. Burung spiritual ini telah mati. Batu itu bolak-balik, dan dilemparkan ke rerumputan oleh Li Changshu dengan santai, dan mata Lan Linge penuh kemegahan. Tidak lama kemudian, Li Changshu dengan terampil membuat panggangan di tepi danau, menghilangkan bulu dan kotoran burung pegar emas, mengeluarkan beberapa kaleng bumbu yang telah dia kumpulkan, dan mulai merayu air liur adik perempuan junior itu. Saudaraku, mantra macam apa batu itu barusan? Mengapa batu itu terbang kembali setelah terbang keluar? Itu hanya hal kekaisaran yang sederhana, kata Li Changshu sambil tersenyum. Itu hanya dapat dianggap sebagai beberapa keterampilan kecil. Di dunia latihan saat ini, atau di seluruh Wubuzu, rutinitas pertempuran yang paling populer adalah berlatih sihir senjata untuk mengolah diri memberkati senjata sihir dan memukul orang dengan senjata sihir. Seni mengendalikan benda semacam ini adalah dasar untuk mengendalikan senjata sihir. Anda baru saja mulai berlatih, jadi Anda tidak tahu banyak tentang hal-hal ini, jadi saya akan memberitahumu perlahan di masa depan. Kuat, Li Changshu menggelengkan kepalanya sedikit, dan mengajar dengan sungguh-sungguh. Kamu salah, saudari junior. Ini tidak terlalu kuat. Seperti guru, saya adalah seorang penyuling ki yang belum menjadi abadi. Dunia prasejarah ini juga kejam. Saya baru saja keluar dari desa Sinzhou untuk menjadi abadi. Setelah menjadi abadi, itu akan memakan waktu 7 atau 8 tahun lagi, disebut jenius dan penyihir. Namun, dunia prasejarah telah ada terlalu lama sejak zaman kuno, dan ada banyak master top. Lagi pula, kultivasi hanyalah fondasi, bahkan jika dua orang bertarung di alam besar yang sama, sisi tanpa senjata ajaib yang kuat akan berakhir. Tubuh, kematian, Tao, menghilang. Lan Linge menciutkan lehernya, dan kata-kata saudara laki-laki itu. Kata-kata itu terdengar di telinganya seperti suara ajaib, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri, berakhir dengan menggigil. Suara Li Changshu terus terdengar. Bahkan jika kamu memiliki senjata sihir yang kuat, jika kamu tidak memiliki kekuatan gaib yang kuat, kamu pasti akan mati. Bahkan jika kamu memiliki semua senjata sihir dan kekuatan gaib, jika kamu tidak cukup beruntung menyebabkan bencana, kamu akan tetap sendirian. Tubuh mati dan Tao menghilang. Singkatnya, tubuh mati dan Tao menghilang. Li Changshu segera menunjukkan senyum ramah, dan memuji, benar, kamu memahaminya dengan cepat. Untuk tidak dapat diintimidasi oleh siapapun, lalu hidup bebas di dunia. Petik 2. Tidak, Anda mungkin salah, kultivasi bukanlah hal yang mulia. Li Changshu menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Kultivasi kita adalah untuk terus menjadi lebih kuat, dan kemudian menghadapi segala macam masalah. Lingkungan yang begitu sulit, sehingga membiarkan diri Anda hidup. Keabadian hanyalah ranah kultivasi, dan Anda tidak akan mati secara alami saat mencapai ranah ini, tetapi berbagai bencana masih akan terjadi, membunuhmu. Petik 2. Kalau begitu kakak senior, Lan Linge bertanya dengan gugup, bagaimana kita bisa benar-benar bertahan? Li Changshu perlahan memutar panggangan di tangannya, dan menjawab secara metodis. Pertama, kita harus menghindari sebab dan akibat, dan mencoba tidak terlibat dengan hal-hal aneh. Jika Anda terlibat, cara terbaik adalah berlatih di rumah dengan ketenangan pikiran, tidak berpindah-pindah, dan tidak terlalu banyak berhubungan dengan orang lain. Tentu saja, sulit untuk melakukan ini. Misalnya, Anda dan saya, karena kami telah menyembah Tuhan yang sama, kami ada keterlibatan di antara mereka, dan ada juga penyebabnya. Jika ada di antara kita yang bermasalah di masa depan, yang lain akan terlibat. Ini adalah semacam efek. Oleh karena itu, meskipun kita mencoba yang terbaik untuk menghindari sebab dan akibat, kita tetap tidak dapat sepenuhnya menghindari sebab dan akibat. Pada saat ini, kita harus belajar menilai situasi, membuat penilaian yang masuk akal berdasarkan situasi, dan berusaha sebaik mungkin untuk tidak jatuh ke dalam bahaya. Jika Anda telah melakukan semua yang Anda bisa dan masih dalam bahaya, maka hanya ada cara kedua untuk menghadapinya.
Apa yang kedua? Lan Linge menyeka air liur dari sudut mulutnya, dan burung pegar emas, yang telah dipanggang hingga setengah matang, sudah mulai mengeluarkan aroma yang sangat menarik. Kartu Hall. Lalu apa itu? Yang disebut kartu Hall mengacu pada berbagai kemampuan tersembunyimu. Li Changshu merobek sepotong ayam, menyerahkannya kepada Linge yang sudah sedikit tidak sabar, dan terus mendidik. Dia telah lama mempersiapkan pendidikan pengantar adik perempuannya, dan dia telah memilah hasil beberapa bulan dalam pikirannya. Jika kamu memiliki 100% kekuatan, kamu dapat menyembunyikan 30% dan hanya mengungkapkan 70% kepada orang lain. Dengan cara ini, jika seseorang ingin berkomplot melawanmu, kamu dapat mengejutkannya. Untuk lebih spesifik, jika Anda memiliki mantra yang kuat, kekuatan gaib, atau senjata ajaib, sembunyikan saja sebagai kartu truf Anda sendiri, jangan biarkan orang lain tahu. Buang pada saat-saat kritis, dan itu akan menjadi bom raja terakhir. Anda juga dapat menyembunyikan bagian dari kultivasi Anda sendiri, yang juga merupakan kartu lubang. Lan Linge menghabiskan potongan ayam 3 kali, 5 kali, 2 kali, matanya berbinar saat dia memakannya, dan seleranya terus mengenang, jadi dia tidak bisa membantu tetapi menjilat jari-jarinya. Dia memikirkan dengan hati-hati tentang ajaran kakak laki-lakinya, dan bertanya dengan suara rendah, "Tapi kakak senior, jika kamu masih tidak bisa mengalahkan lawan setelah menggunakan semua kartumu, apa yang harus kamu lakukan?" Burung emas itu langsung dipotong-potong, dibalik menjadi potongan-potongan daging panggang penuh aura, dan melayang di depan Lan Linge. Aturan ketiga sebenarnya sangat sederhana. Ini, melarikan diri. Petik 2. Lan Linge berkedip. Meskipun barbeque menarik sebagian besar perhatiannya, dia masih berusaha memahami kata-kata kakaknya. Li Changshu berkata dengan tenang, seperti yang dikatakan oleh pepatah, jika kita menjaga bukit tetap hijau, kita tidak perlu khawatir kekurangan kayu bakar. Kekhawatiran hanya akan merusak masa depan yang cerah dan hidup hanya diberikan sekali. Tentu saja, orang-orang yang memiliki karakter dan temperamen yang baik akan lebih beruntung. Ini adalah kesempatan kedua, mari kita bergerak maju. Jika kamu ingin bisa melarikan diri dari tangan seorang ahli, kamu harus memiliki kemampuan yang kuat untuk bereaksi dalam pertempuran. Di sini, kami akan menekankan peran metode melarikan diri. Pelajari satu metode melarikan diri lagi, dan kamu akan memiliki lebih banyak harapan untuk bertahan hidup. Matahari terbenam ke barat dan aroma daging tercium di mana-mana. Dengan air danau yang jernih, para praktisi Qi muda dengan tekun mengajari junior-junior mereka yang baru saja memulai. Seorang gadis kecil memegang sepotong daging panggang dan perlahan-lahan menggigitnya sambil mendengarkan dengan antusias. Pelajaran ini pasti akan mempengaruhi seluruh kehidupan mereka di masa depan. Namun, meskipun Xiao Linge setuju dengan apa yang dikatakan kakaknya, setelah dipikirkan dengan seksama, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. My senior brother is too steady. Bab 5, Saudari. Ya, tolong dengarkan pertanyaannya. Ya, Li Changshu melambaikan jubah lengannya, dan gadis kecil yang duduk bersila di rerumputan di tepi danau itu bersemangat, dan segera bergembira. Misalkan, saudari muda, kultivasi Anda berada di tingkat ke-9 transformasi dewa, dan saat terbang di sepanjang jalan, Anda tiba-tiba menemukan tempat sepi di mana seorang biksu di tingkat 6 transformasi dewa secara paksa menganiaya seorang biksu wanita di pemurnian Qi Realm. Apa yang ingin kamu lakukan? Berikut adalah 3 pilihan. A. Buru-buru dan bunuh dia, kamu adalah perwujudan keadilan. B. Lempar senjata ajaib ke orang ini dari kejauhan, lalu pergi dengan tenang untuk merusak minatnya. C. Karena aku tidak melihat apa-apa, jadi aku menyelinap pergi. Lan Linge berkedip, dan sepertinya ada hal-hal dalam pertanyaan dan pilihan yang tidak dapat dia pahami di usianya. Li Changshu tersenyum dan mengingatkan, pertanyaan pilihan tunggal, pilih kanan. A. Lan Linge menjawab dengan ragu. Li Changshu berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana Anda tahu bahwa orang ini tidak menyembunyikan kultivasinya? Dia hanya dengan sengaja mengungkapkan tingkat ke-6 dari transformasi dewa, dan dia sebenarnya adalah master dari alam pengembalian void. Secara umum, orang yang berani jangan sembunyikan itu akan melakukan hal jahat ini, Gai. Dia pasti orang yang hina dan tidak tahu malu. Bagaimana kamu bisa menaruh harapanmu pada kejujurannya? Petik 2. Kalau begitu, Lan Linge mengerutkan kening. B. Jangan lupa bahwa kamu juga seorang kultivator wanita, desah Li Changshu. Jika ketika berbagai asumsi A ditetapkan,
binatang buas ini melihatmu sebagai saudari junior yang berbunga-bunga, dan menjadi lebih jahat, maka tidakkah kamu akan melibatkan diri di dalamnya? Petik 2. Wajah Lan Linge memerah, pusing dan berantakan untuk beberapa saat, dan dia berkata dengan suara lemah, tapi kakak senior, opsi C ini bukanlah sesuatu yang harus dilakukan oleh biksu generasi saya. Ayah saya mengatakan hal serupa ketika saya masih sangat muda. Kami saudara-saudara dapat berdiri untuk menghukum yang kuat dan membantu yang lemah. Ayah saya berkata bahwa jika semua orang melihat ketidakadilan dan tidak membantu, maka jika korbannya adalah dirinya sendiri, bukankah itu? Petik 2. Tidak, saudari junior, Anda ingat, jika Anda berada di lingkungan yang damai dan ramah, pemikiran Anda benar sekali. Namun, Honghuang bukanlah tempat yang damai. Sebagian besar biksu yang dapat bertahan hidup kejam dan bengis. Petik 2. Li Changshu menatap ke arah danau dengan tangan di belakang punggungnya, dan menghela nafas. Sangat keren memiliki hati yang baik dan ksatria terlebih dahulu. Sulit untuk hidup di dunia ini. Apa yang harus kita lakukan adalah tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan kejahatan. Tetapi kita tidak harus menghentikan kejahatan. Daripada menjadi pahlawan ketika kemampuan kita tidak mencukupi, lebih baik hidup selamanya dan menunggu diri kita sendiri berdiri di puncak semua makhluk hidup. Ketika Anda dapat merumuskan aturan, Anda dapat menulis ulang lingkungan hidup yang lemah di seluruh wilayah prasejarah. Jadi, apakah kamu mengerti? Ya, Lan Linge mengangguk berat, matanya penuh cahaya. Pada saat ini, sepasang saudara dan saudari senior tidak menyadari bahwa gumpalan asap hijau melayang keluar dari pondok jerami tidak jauh, diam-diam melayang di belakang mereka. Li Changshu berkata dengan suara yang dalam, saudari muda, sekarang saya akan memberi Anda kesempatan lain untuk memilih, katakan dengan lantang dan tegas. Apa yang harus Anda lakukan jika Anda bertemu dengan seorang kultivator laki-laki yang menganiaya seorang kultivator perempuan? Matanya penuh cahaya, suaranya tidak keras, tapi dia berteriak dengan sangat tegas, Bing, berpura-pura saja kamu tidak melihatnya. Menyelinap lewat, ya, Li Changshu tidak bisa menahan jempol adik perempuannya bangkit, perasaan tergerak di hatinya. 2 hari mengajar telah mencapai hasil seperti itu, dan jika terus seperti ini, dalam beberapa tahun, saya tidak perlu khawatir adik perempuan saya mendapat masalah dan terlibat dalam diri saya. Ada seorang saudari junior yang tahu bagaimana menjaga kerendahan hati untuk bertahan hidup, itu benar-benar. Tiba-tiba, ada angin dingin bertiup dari belakang, rambut kedua saudara laki-laki dan perempuan senior berdiri tegak, dan seorang tua dan suara dingin tiba-tiba terdengar dari belakang. Li Chang Shou berderit, ini adalah gigi Lan Linge yang bergemeretak dengan liar. Sudut mulut Li Changshu berkedut, dia menoleh dan melirik, dan langsung tersenyum. Tuan, apakah Anda sudah menyelesaikan retret Anda? Apakah Anda akan memulai pengajaran keras hari ini kepada adik perempuan junior? Tuan, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, Tuan, apa yang Anda lakukan dengan kocokan Anda? Saya juga murid Anda. Anda tidak dapat menyalahgunakan yang besar ketika Anda memiliki yang muda, oh Tuan. Bajingan, Taois Qiyuan, dengan janggut dan rambutnya beterbangan, matanya terbuka lebar, pukul dia dengan pemocoknya. Aku pemalu dan takut mendapat masalah, tapi aku akan mengajarimu hal buruk. Aku akan memberimu makanan enak hari ini. Petik 2. Namun, ketika pemocok jatuh, sosok Li Changshu terbungkus kain biru, cahaya, dan dia muncul di sisi lain pohon willow seketika, terdengar semburan lagi memohon belas kasihan kepada tuannya. Beraninya kamu menggunakan kayu untuk melarikan diri. Temukan pertarungan. Qiyuan bahkan lebih marah, mengangkat pemocoknya. Sambil memegang pemocok, dia melangkah maju dan mengejarnya. Li Changshu terbang mundur, menghindari pengejaran tuannya satu demi satu. Taois Qiyuan mulai mengaktifkan mantranya, dan kebut di tangannya tumbuh dengan liar, dan bayangan hantu tersapu oleh kebut muncul di tepi danau. Tapi Li Changshu seperti loah, Anda selalu dapat menemukan celah untuk bersembunyi. Tuan, harap tenang. Saya melakukan ini demi adik perempuan saya. Petik 2. Ayo pergi ke sekte-sekte manusia dari sekte abadi, yang merupakan sekte abadi dari 3 agama. Kenapa kamu datang keluar seperti junior bengkok sepertimu? Bukankah, Tuan, Anda memiliki mata yang tajam untuk mengenali bakat? Pindawa membersihkan rumah hari ini. Wow, saya sangat marah. Petik 2. Tuan, Anda tidak tampan sama sekali ketika kamu marah. Liu Yingxia pertama kali melihat bahwa guru akan melawan Linge,
yang kakak laki-lakinya masih sangat gugup, secara bertahap terhibur oleh tuan dan kakak laki-lakinya yang mengejar dan bermain. Dia tahu bahwa tuannya tidak menunjukkan kekejaman yang nyata, dan sosok penghindar kakak laki-laki itu juga sangat santai dan bebas. Setelah mengejar seperti ini untuk beberapa saat, kakak senior sepertinya terpeleset dan jatuh ke tanah. Master bergegas maju dan langsung menahan kakak senior di sana, dan memukul pantat kakak senior dengan keras dengan kocokan, membuat suara berirama beberapa saat. Kemudian Taoist Qi Yuan, yang telah memberi pelajaran kepada murid-muridnya untuk sementara waktu, bangkit dan meluruskan jubah Taoistnya yang berantakan, dan berteriak pada murid-murid yang putus asa di tanah, renungkan dirimu sebagai seorang guru. Kamu tidak diizinkan untuk ajari adik perempuanmu bagaimana berperilaku di masa depan. Pergi dan ajari aku bagaimana berperilaku. Tanda seru, adik, juniormu selesai membangun gubuk. Ajari kamu sebagai guru. Lupakan semua omong kosong yang diajarkan kakak laki-lakimu. Tersembunyi di balik jubah lengan. Tangan kanan melambai sedikit padanya, membuat gerakan jempol ke atas. Linge sedikit lega, dan melihat kakak laki-lakinya terbaring di rerumputan dengan panik. Dia menundukkan kepalanya dan terkekeh, dan dengan cepat mengikuti punggung tuannya. Tapi langkahnya menjadi semakin cepat, dan dia perlahan mulai berlari. Li Changshu menghela nafas lemas sambil berbaring di sana, dan awan putih melayang dari samping, perlahan menopangnya. Guru benar-benar melakukannya. Li Changshu menyentuh pantatnya, menarik napas, lalu menghela nafas. Jika saya tahu bahwa saya akan dipukuli oleh tuanku, saya tidak akan membiarkan tuanku menangkap saya. Tidak mungkin, saya masih harus khawatir tentang wajah tuanku. Bagaimanapun, harapan tuanku menjadi seorang abadi itu ramping dan tekanannya berat, jadi itu kerja keras. Menilai dari mantra yang diungkapkan guru barusan, bagian luarnya dipenuhi dengan kekosongan internal, dan kunci pada mekanisme Qi seseorang juga terputus-putus, jelas merupakan manifestasi dari terburu-buru untuk meningkatkan tingkat kultivasi. Lupakan saja, biarkan master habiskan waktu. Tingkatkan kemungkinan bencana. Li Changshu menggaruk kepalanya, berpikir keras sambil berbaring di atas awan, dan perlahan-lahan pergi ke gubuk jerami ketiga yang hampir dibangun tidak jauh dari situ. Hari-hari ini seperti mimpi. Ketika saya berumur 9 tahun. Ketika saya mengunjungi pasar bersama ibu saya difoto oleh Dewa Tua dan diterima sebagai magang oleh Dewa Tua. Meskipun orang tua enggan berpisah dengan diri mereka sendiri, ini adalah hal yang hebat. Jika mereka berhasil berkultivasi, klan mereka sendiri juga akan dihormati di masa depan. Jadi setelah mengadakan jamuan magang guru di rumah, dia mengikuti tuannya ke Duxianmen dengan banyak petunjuk ibunya. Kemudian, saya bertemu dengan saudara yang agak aneh. Kakak punya banyak pidato panjang yang kedengarannya masuk akal, tapi selalu ada yang salah. Guru berulang kali memperingatkan, mengatakan bahwa kakak laki-laki adalah orang yang aneh, sehingga saya tidak bisa belajar darinya untuk menjadi laki-laki, tetapi saya selalu merasa bahwa kakak laki-laki sebenarnya adalah penyembuh Qi yang sangat kuat. Tidak banyak etiket dan aturan di pegunungan, ada makanan lezat di mana-mana di danau dan pegunungan, dan mengolah Taoisme cukup menarik, setidaknya tidak membosankan seperti yang saya kira sebelum saya datang ke sini. Tentu saja, hal yang paling membahagiakan adalah barbeque dengan kakak laki-laki, memberi makan ikan bersama, berkeliaran di pegunungan bersama, menemukan beberapa permainan yang sangat lezat untuk mengisi perutnya, dan kemudian duduk diam di tepi danau sebentar, mendengarkan kakaknya omong kosong. Apakah akan seperti ini setiap hari? Meringkuk dalam selimut dari bahan yang tidak diketahui, Linge menghembuskan napas pelan, berbalik dan menghadap ke jendela. Dia tiba-tiba merasakan sosok yang bergetar di depan matanya, dan membuka matanya yang mengantuk sedikit, tetapi dia sangat ketakutan sehingga dia langsung bangun, dan tubuh mungilnya tidak bisa menahan gemetar beberapa kali. Di luar jendela, Li Changshu sedang berbaring di atas awan putih, melambai lembut padanya. Night tutoring, nak, hah. Linge berkedip, lalu dia meringkuk di bawah selimut dan mengangguk ringan, Petik 2. Sekarang, tolong dengarkan pertanyaan kedua. Kakak senior memang seorang orang yang aneh. Bersambung.